Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat ya, amin. Nah, pada video kali ini Ibu tidak akan melanjutkan materi dulu ke materi selanjutnya, tapi Ibu akan membahas beberapa contoh soal beserta pembahasannya tentang materi yang sudah Ibu kasih dua pertemuan kemarin ya, yaitu tentang pola bilangan part 1, mengenai mengenal pola bilangan, jenis-jenis pola bilangan, dan pola bilangan bagian kedua yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Semoga sedikitnya video ini dapat membantu kalian memahami bagaimana cara mengerjakan soal-soal dalam pola bilangan. Nah, tapi sebelum menyimak video lebih lanjut dari Ibu, jangan lupa catatannya disiapkan terlebih dahulu ya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, suku ke-30 dari pola bilangan 2, 6, 12, 20, dan seterusnya adalah. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, langkah pertamanya kalian perhatikan dulu itu pola bilangannya termasuk pada jenis pola bilangan apa. Sebelumnya kan Ibu pernah memberikan materi mengenai jenis-jenis pola bilangan di classroom kelas kalian masing-masing. Nah, kalian perhatiin dulu nih yang pola bilangan 2, 6, 12, dan 20 ini termasuk pola bilangan apa. Nah, ternyata yang ini itu termasuk pola bilangan persegi panjang. Rumusnya itu N dikali N ditambah 1. Nah, seterusnya setelah kalian ketemu nih ternyata si pola bilangan ini termasuk jenis pola bilangan persegi panjang. Nah, langkah kedua kalian kerjakan dengan menggunakan rumus. Nah, maka tinggal dimasukkan ya, disubstitusi. UN sama dengan N di dalam kurung N ditambah 1. N-nya itu apa? N-nya itu adalah suku yang sedang kita cari. Di sini kita mencari suku ke-30, maka N-nya 30. U30 sama dengan 30 dikali 30 ditambah 1. Nah, kerjakan dulu yang di dalam kurungnya. 30 ditambah 1 berapa? 31. Selanjutnya 30 dikali 31 itu 930. Nah, untuk contoh selanjutnya yang nomor 2, banyaknya kotak pada pola ke-12 adalah. Nah, kalian perhatikan dulu pada gambarnya. Pada pola 1 di situ kotaknya kan ada 1. Pola 2 kotaknya ada 3, dan pola ketiga kotaknya ada 6. Sama seperti yang nomor 1 tadi, kalian harus melihat dulu hubungan antara suku 1, suku 2, dan suku 3. Jadi harus menemukan dulu rumus UN-nya gitu ya. Nah, tapi sebelum kalian mencoba mencari rumus UN, kalian lihat dulu ini tuh termasuk jenis pola bilangan apa. Siapa tahu memang sudah ada jenisnya untuk pola yang seperti ini. Nah, dan ternyata untuk yang pola 1, 3, 6 itu memang sudah ada jenisnya, termasuk dalam jenis pola bilangan segitiga. Nah, rumusnya itu ada setengah N dikali N ditambah 1. Nah, setelah dapat rumus ini berarti kita selanjutnya menyelesaikan. Nah, penyelesaiannya UN sama dengan setengah dikali N dikali lagi dengan N ditambah 1. Nah, N-nya berapa? N-nya itu adalah pola yang kita cari. Ini pola bilangan keberapa atau suku keberapa? Kita kan sedang mencari suku ke-12, maka N-nya 12. U12 sama dengan setengah dikali 12, N-nya 12 ditambah 1. Nah, selanjutnya kita operasikan yang setengah dikali 12. 12 dikali 1 itu kan 12.
12 dibagi 2 itu 6. Nah, yang 12 ini kita jumlahkan dulu ke 1. 12 ditambah 1 itu 13. Selanjutnya tinggal kita kalikan. 6 dikali ke 13 hasilnya 78. Gitu. Contoh soal yang selanjutnya, diketahui UN sama dengan N kuadrat dikurang 5. Maka nilai dari U4 ditambah U5 adalah, nah jadi dalam soal yang nomor 3 ini rumus UN-nya udah diketahui. Nah, ini rumus UN-nya udah diketahui, ini kalian tinggal mencari nilai dari U4 ditambah U5. Nah, langkah yang pertama, kita tulis dulu rumus UN yang sudah diketahui di soal di sini. UN sama dengan N pangkat 2 dikurang 5. Nah, kita cari satu-satu dulu. Yang pertama kita cari nilai dari U4 dulu berapa. Maka U4 sama dengan N-nya kita ganti dengan 4. 4 kita kuadratkan dikurang 5. Nah, U4 sama dengan 4 apabila kita kuadratkan, dia hasilnya 16 dikurang 5, maka nilai dari U4 adalah 11. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kita mencari nilai dari U5. Sama seperti tadi di cara yang mencari U4 ini, nanti di sini N-nya kalian ganti dengan 5. Nah, U5 sama dengan 5 pangkat 2 dikurangi 5. 5 pangkat 2 itu kan 25. Nah, 25 dikurangi 5 itu hasilnya 20. Nah, selanjutnya kalian tinggal jumlahkan aja U4 ini ditambah dengan U5 yang ini. U4 itu kan 11, U5-nya 20. Maka apabila kita jumlahkan hasilnya 31. Nah, maka nilai dari U4 ditambah U5 adalah 31. Begitu. Nah, untuk nomor selanjutnya, diketahui UN sama dengan 4N-2. Nilai dari U12 dikurangi U8 adalah, nah ini tuh sama kayak soal yang tadi nomor 3. UN-nya sudah diketahui. Nah, kalian pertama mencari dulu nilai U12 dan U8. Setelah dapat nilainya, lalu kita kurangi gitu ya. Nah, untuk penyelesaian langkah pertama, kita nyari dulu U8-nya. UN sama dengan 4N-2. U8 sama dengan N-nya kita ganti dengan 8. 4 dikali 8 dikurangi 2. Nah, selanjutnya 4 dikali 8 itu kan 32. Maka U8 sama dengan 32 dikurangi 2, yaitu 30. Kita udah dapat nilai dari U8-nya. Selanjutnya kita mencari nilai dari U12. U12 sama dengan 4 dikali N-nya 12 dikurangi 2. 4 dikali 12 itu kan 48. Nah, 48 dikurangi 2 hasilnya 46. Maka nilai dari U12 dikurangi U8 adalah 46 dikurangi 3 sama dengan 16. Begitu. Contoh soal yang nomor 5. Suku ke-15 dari barisan aritmatika, sebentar, 42, 45, 48, 51, 54, dan seterusnya adalah, nah, langkah pertama kita tulis dulu apa yang diketahuinya. Di sini diketahui suatu barisan aritmatika ada 42, 45, 48, 51, 54, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita tahu nih suku pertama yaitu 42. Suku pertama itu dilambangkan dengan A. A sama dengan 42. Lalu B-nya itu kita dapat dari mana? B-nya itu adalah kita dapat dari selisih dari suku pertama dengan suku kedua atau suku kedua dengan suku ketiga. Nah, karena ini merupakan barisan aritmatika yang artinya selisih antar sukunya selalu sama, maka kita dapat B-nya itu adalah 45 dikurangi 42. Jadi B-nya itu kita dapat 3. Nah, untuk selanjutnya yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu kan U15 ya, atau suku ke-15.
Setelah kita punya A dan B atau suku pertama dan beda, maka kita bisa menyelesaikan atau mencari nilai dari suku ke-15. Caranya adalah dengan menggunakan rumus UN. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, N-nya kita ganti dengan 15 karena kita mencari suku ke-15. U15 sama dengan A-nya tadi berapa? A-nya tadi kita dapat 42 ditambah N-nya yang di sini juga kita ganti dengan 15. 15 dikurangi 1, B-nya tadi kita dapat berapa? 3. B-nya 3. Nah, selanjutnya untuk langkah yang ketiga ya dalam penyelesaian ini adalah kalian tinggal kurangi 15 dikurangi 1, maka hasilnya 14. Nah, 42 ditambah dengan 14 dikali 3 itu kita dapat hasilnya juga 42. Maka nilai dari U15 itu, ini harusnya 84 ya. Nah, Ibu coret aja. Ini harusnya nilainya U15 itu sama dengan 84. Nah, ini harusnya 8. Selanjutnya, contoh soal yang ke-6. Suku ke-10 dari suatu barisan aritmatika adalah 25 dan suku ke-15-nya adalah 40. Suku pertama dan beda dari barisan aritmatika tersebut adalah, nah untuk soal nomor 6, itu yang sudah diketahui itu ada U10 yaitu 25 dan U15 yaitu 40. Selanjutnya, yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakan di sini itu ini ya, suku pertama atau A, dan yang ditanyakan kedua ada ini beda atau B. Nah, yang ditanyakannya ada dua ya, yang pertama suku pertama dan yang kedua bedanya. Nah, untuk langkah pertama kita bisa mencari bedanya dulu. Langkah pertama kita mencari bedanya dulu. U15 dikurangi U10. Nah, ini U15 dikurangi U10. Nah, yang bawah ini adalah nilai dari si N-nya. N keberapa? Ini N15, ini N10. Maka di sininya dikurangi oleh 15 dikurang 10. Nah, kita substitusi nilai yang sudah punya, yaitu U15 dikurangi U10. U15-nya berapa? 40. U10-nya 25. Nah, yang bawahnya masih tetap ya. Nah, selanjutnya kita kurangi 40 dikurangi 25 itu kan 15. 15 dikurangi 10 itu 5. Maka didapat bedanya itu 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, kita udah dapat nih poin yang pertama ya, yaitu bedanya. Kita udah dapat bedanya 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari A-nya atau suku pertamanya. Nah, kita menggunakan rumus yang UN. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, dalam UN ini kalian bebas ya, bisa boleh masukkan yang U10 atau U15. Tapi Ibu ngambilnya yang sedikit aja, yang U10. U10 sama dengan A ditambah 10 dikurangi 1 dikali 3. Nah, 10-nya itu ya N-nya ini, N-nya 10, maka di sininya juga dirubah menjadi 10. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan nilai yang sudah kita punya. U10 kita punyanya berapa tuh nilainya? 25. Sama dengan A-nya belum kita tahu kan, kita lagi mencari A-nya. Nah, selanjutnya ini 9 didapat dari 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Nah, kemudian di sini 9 dikali 3 kita dapat berapa? 27. Selanjutnya A sama dengan 25 yang ini kita kurangi dengan 27. Didapatlah A-nya negatif 2. Jadi, suku pertama dan beda dari barisan tersebut adalah negatif 2 dan 3 gitu. Contoh soal yang ke-7. Suku kelima dari suatu barisan aritmatika adalah 15. Maka kita punya U5 sama dengan 15. Dan suku ke-9-nya adalah 23. Nah, kita punya lagi U9-nya sama dengan 23.
yang ditanyakan suku ke-20 dari barisan aritmatika tersebut adalah, nah ditanyakannya berarti U20-nya. Langkah pertama kita cari dulu bedanya dari barisan-barisan tersebut ya, dari suku-suku tersebut kita cari dulu bedanya berapa. Nah, B sama dengan U9 dikurangi U5 dibagi 9 dikurang 5. Ini N-nya ya, N-nya 9 dan 5. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai U9. U9 itu kan 23. U5 itu 15. Nah, kita tinggal masukkan ke sini. Nah, 23 dikurangi 15 itu 8. 9 dikurangi 5 itu 4. Maka didapat bedanya 8 dibagi 4 yaitu 2. Nah, langkah yang kedua kita tinggal langsung mencari U20-nya. Nah, U20 sama dengan U9 ditambah 11B. Bu, ini dari mana? Nah, yang U9 kalian lihat dari sini kan yang diketahuinya ada 2, U5 dan U9. Yang paling mendekati ke U20 itu kan letaknya berarti U9. Maka kita ambil di sininya U9 ditambah, nah 11 ini dari mana? 11 ini adalah selisih dari 20 dikurangi 9. Itu kan 11 ya. Nah, maka kita tulis di sini 11, kemudian kita kalikan dengan B atau bedanya. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan U9 berapa nilainya? U9 itu kan 23 ditambah 11, bedanya berapa? 2. Nah, 11 dikali 2 itu 22. 22 kita tambahkan dengan 23 itu hasilnya 45. Jadi, suku ke-20 dari barisan tersebut adalah 45. Begitu. Nah, untuk contoh soal yang ke-8. Tentukanlah suku tengah dari barisan 9, 11, 13, 15, dan seterusnya sampai 69. Nah, 69 ini berarti dia ini UN-nya. Diketahui A-nya 9. A-nya itu suku pertama, yaitu ini, suku pertamanya 9. Nah, UN itu suku terakhir, 69. Nah, sekarang yang ditanyakannya itu adalah suku tengahnya. Maka tinggal diselesaikan pakai rumus suku tengah, yaitu setengah dikali A ditambah UN. Kita tinggal masukkan nilai A-nya berapa? A-nya 9, UN-nya 69. Nah, kita jumlahkan dulu 9 ditambah 69, 78. Selanjutnya 1 dikali 78 itu kan 78. 78 kita bagi dengan 2, dapatlah hasilnya 39. Maka nilai suku tengah dari barisan tersebut adalah 39. Nah, contoh soal yang ke-9. Dari suatu deret aritmatika diketahui U3-nya itu 13 dan U7-nya 29. Maka jumlah 20 suku pertamanya adalah, nah seperti biasa kita tulis dulu apa yang sudah diketahuinya. Yang pertama ada U3 yaitu 13 dan yang kedua ada U7 yaitu 29. Nah, yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakan adalah jumlah 20 suku pertama atau S20. Nah, ini cukup panjang langkahnya. Pertama, kita cari dulu bedanya. Bedanya U7 dikurangi U3 dibagi dengan 7 dikurang 3. Nah, kita tinggal masukkan nilai U7-nya. U7-nya itu 29, U3-nya itu 13. Dibagi dengan N-nya ya. N-nya 7 dikurangi 3. 29 dikurangi 13 itu kita dapat 16, 7 dikurangi 3 kita dapat 4. Maka bedanya sama dengan 16 dibagi 4 yaitu 4. Nah, kita udah tahu nih bedanya. Langkah kedua, kita cari dulu A-nya atau suku pertamanya.
Caranya adalah dengan menggunakan rumus UN. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, kata ibu, kalau misalnya ada yang kayak gini, kalian cari yang paling kecil aja substitusinya. Itu ibu pakai yang U3. U3 sama dengan A-nya kan belum kita ketahui, ditambah dengan N-nya 3 dikurangi 1 dikali bedanya 4. 3 di sini atau N di sini itu sesuai dengan N yang di sini. Kalau kalian pakainya 3, berarti di sini juga dia N-nya 3. Tapi kalau kalian pakainya yang 7, berarti di sini juga N-nya 7. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan nilai-nilainya. U3 itu kan 13 sama dengan A ditambah 3 dikurangi 1, 2. Nah, bedanya kita tulis lagi di sini 4. 13 sama dengan A ditambah 8. 8 didapat dari 2 dikali 4. Maka A-nya sama dengan 13 dikurangi 8, berarti A-nya didapat 5. Nah, setelah kita punya A dan B, maka kita bisa masuk ke rumus SN atau jumlah suku gitu ya. Nah, karena di sini yang ditanyakannya jumlah 20 suku, maka N-nya 20. Berarti kita masukkan S20 sama dengan setengah dikali N. Berarti setengah dikali 20 dikali lagi 2-nya ini, A-nya itu 5 ya, A-nya kita punya kan tadi udah didapat 5, N-nya berarti 20. Di sini tetap min 1, bedanya 4. Nah, kita substitusi, masukkan ke sini ya. Nah, selanjutnya ini 10 didapat dari setengah dikali 20. Setengah dikali 20 itu didapat ini. Kemudian kita ganti warna dulu sebentar. Nah, 2 dikali 5. Nah, 2 dikali 5 berarti ini ya, 2 dikali 5. Terus 20 dikurangi 1. Kita ganti warna lagi. 20 dikurangi 1 ini 19. Nah, yang 4 itu yang bedanya tadi. Kita pakai ini. Ini 4, berarti di sini juga 4. Nah, langkah selanjutnya 10-nya tetap kita turunkan ke bawah yang ini. Nah, ini 10-nya itu yang ya sayang sebentar. Nah, 10-nya yang ini. Nah, ini 10-nya tetap ya, 10 yang ini. Terus 74-nya didapat dari perkalian 19 dikali 4. Jadi didapat 74. Nah, selanjutnya kalian jumlahkan dulu yang 10 ditambah 74 itu kan sama dengan 84. Setelah didapat, kalian kalikan 10 dikali 84, maka hasilnya 800. Nah, untuk contoh soal yang ke-10 atau soal yang terakhir. Jika suku pertama suatu deret aritmatika adalah 5, suku terakhir adalah 23, dan selisih suku ke-8 dan suku ketiganya adalah 10, maka tentukan yang pertama itu banyaknya suku atau N, dan yang kedua adalah jumlah deret aritmatika tersebut atau SN. Seperti biasa, kita tulis dulu apa yang sudah diketahuinya. Yang pertama ada suku pertama yang ini atau A itu 5. Dan yang kedua suku terakhirnya atau UN itu 23, dan yang diketahui ketiga adalah selisih suku ke-8 dan suku ketiga itu 10. Nah, yang ditanyakannya di sini ada 2. Yang pertama ada N atau banyaknya suku, dan yang kedua ada SN. Langkah pertama kita cari dulu bedanya. Nah, bedanya kita dapat dari U8 dikurangi U3 dibagi dengan 8 dikurang 3. Nah, U8 dikurangi U3 itu tadi kita ada di soal, itu hasilnya 10. Maka tinggal kita masukkan ke sini saja. U8 dikurangi U3 itu 10. 8 dikurangi 3 itu 5. Maka didapat bedanya 2. Nah, langkah kedua kita langsung bisa menjawab soal yang A ini, yaitu langsung mencari N-nya. Nah, kita dapat
UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, UN-nya kita punya 23. Tapi kenapa di sini tidak 23? Ya tidak, karena di sini yang diketahui itu nilai UN bukan N-nya. Sementara kita sedang mencari nih nilai dari si N ini berapa begitu. Nah, A-nya itu kita punya 5, N-1 dikali B-nya kita punya 2. Nah, 23 sama dengan 5 ditambah N-1 dikali 2. Nah, kita turunkan yang 5-nya ditambah, ini kenapa Bu di sini jadi 2N? Nah, 2N itu kita dapat dari ini, N dikali 2 itu hasilnya 2N. Nah, yang negatif 1 dikali 2 itu hasilnya negatif 2. Nah, selanjutnya itu 2N turunin ke sini. Nah, 5 dikurangi 2 itu hasilnya positif 3. Nah, maka 2N sama dengan 23 dikurang 3. 2N sama dengan 20, maka N-nya 20 dibagi 2. Didapat nih N-nya 10. Berarti banyaknya suku dalam deret pada soal ini adalah 10. Nah, selanjutnya kita mencari jawaban yang bagian B, yaitu jumlah deret aritmatikanya. Nah, kita langsung masuk ke rumus SN. SN sama dengan setengah dikali N ditambah dikali lagi A ditambah UN. Nah, N-nya kita udah punya ya tadi. Kita udah punya nih N-nya 10, maka di sini S 10. Nah, N-nya kita substitusi ke sini 10, A-nya 5, UN-nya 23. Kita kerjakan 1 dikali 10 itu kan 10. 10 dibagi 2, 5. 5 ditambah 23 itu hasilnya 28. Nah, selanjutnya tinggal dikali. 5 dikali 28 itu hasilnya 140. Jadi, jumlah deret aritmatika dengan 10N tersebut hasilnya 140. Nah, berikut atau tersebut maksud Ibu berikut sudah Ibu akhiri pembahasannya, cukup 10 soal. Mudah-mudahan sedikitnya dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal di barisan dan deret aritmatika. Jangan lupa dukung channel Ibu dengan subscribe dan share kepada saudara atau teman-teman kalian yang mungkin juga membutuhkan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.